Oke baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama lengkap saya Mateus Trisnawara, NIM 2012-0158. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat database perkuliahan menggunakan Microsoft Access. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, jika tampilan seperti ini, kita klik menu blank database yang ada di atas, lalu kita ganti nama database-nya ya, perkuliahan. Kita tentukan lokasi kita menggunakan database-nya, menyimpannya di page 2 di Microsoft Access, open. Oke, setelah itu kita create. Jika tampilan sudah seperti ini, maka selanjutnya kita klik di menu view, lalu desain tabel yang pertama yaitu tabel dosen. Kita oke, yang pertama ini adalah kita ketik kode dosen, kode underscore dosen to text ini cukup 10. Setelah kode dosen ada nama dosen, itu juga teks panjang karakter cukup 50. Lalu kita di view, kita klik database sheet view. Setelah itu kita membuat tabel baru yaitu dengan cara klik di menu create, lalu tabel design. Setelah itu kita mulai mengetik ini tabel itu tabel biodata mahasiswa. Yang pertama yaitu NIM, setelah NIM ada nama mahasiswa, nama underscore mahasiswa, teks panjang karakter cukup 50. Setelah nama mahasiswa ada jenis kelamin, underscore kelamin, itu teks panjangnya cukup 2 ya, 1, ada P ada L. Jenis kelamin, setelah jenis kelamin ada tempat lahir, tempat underscore lahir, itu teks panjang karakter cukup 50. Setelah tempat lahir ada tanggal lahir, tanggal underscore lahir, itu date or time ya. Setelah tanggal lahir ada golongan darah, gol underscore darah, di golongan darah teks panjang karakter cukup 2. Setelah itu golongan darah ada alamat, itu teks panjang karakternya cukup 50 ya, 50. Setelah alamat ada nomor telepon, telepon itu adalah number itu. Setelah itu kita tentukan primary key-nya itu NIM. Ini sebagai kita tekan di primary key dan kita view database view. Tabelnya yaitu biodata mahasiswa. Biodata underscore mahasiswa. Setelah itu kita oke. Setelah itu yang berikutnya kita tabel berikutnya langsung saja kita create tabel desain. Kalau kita ketik yaitu tabel berikutnya yaitu tabel mata kuliah, terdiri dari kode mata kuliah, itu number ya, number, nama mata kuliah, nama underscore teks panjangnya cukup 20 ya.
Setelah nama MK, ada SKS. SKS itu adalah, setelah SKS ada semester. Dari itu adalah juga number. Setelah semester, kita tentukan penerimanya yaitu kode mata kuliah yang saja kita. Setelah itu kita klik di menu view, database sheet, view, yaitu mata kuliah. Mata underscore kuliah. Lalu kita oke. Yang berikutnya kita buat tabel yang terakhir yaitu tabel SKRS. SKRS terdiri dari tahun yang pertama itu tahun akademik. Tahun akademik, setelah itu tahun akademik itu 6 ya. Setelah tahun akademik ada semester. Semester itu adalah number. Setelah semester ada kode MK. Kode underscore MK. Itu ambil. Setelah kode mata kuliah itu ada kelas. Itu teks panjangnya cukup 1. Setelah kelas ada hari. Itu teks panjang terakhir cukup 10. Setelah hari ada jam. Jam itu juga teks panjang terakhir cukup 10. Setelah jam ada ruang. Ruang itu juga teks panjang terakhir cukup 10. Setelah ruang ada kode dosen. Kode underscore dosen itu number. Setelah kode dosen ada nih. Itu juga. Berikutnya kita tentukan primary key-nya. Primary key-nya itu terdiri dari tahun akademik. Oke, baik. Ini saya sudah tentukan primary key-nya. Cara membuat primary key-nya ada beberapa ke bawah ini. Cukup kita blok, lalu jika mau langgar kita langsung ke bawah ini, kita tekan kontrol, tekan tangan kontrol dan langsung kita blok lagi, lepas dan blok lagi di kode dosen. Yang berikut yang akan saya lakukan yaitu membuat relasinya, yaitu di database tools relationship-nya. Ini kita pun simpan. Kita simpan dulu ya. Database view. Ini adalah KRS. Nah, kita oke. Setelah itu kita tutup dulu ya. Sebelum kita membuat relasinya, lebih utama kita menutup semua tabel-tabelnya. Kita tutup semua. Setelah itu langsung saja kita ke database tools, langsung kita ke relationship. Nah, langsung kita blok semua, lalu kita update. Terus ini yang berikut kita hubungkan antara tabel. Yang pertama dari tabel biodata mahasiswa yang NIM ini kita tarik menuju tabel KRS yang ada di dosen ini ya.
tarik dan kita centang semua tiga ini, lalu kita create, maka tampil seperti ini. Setelah begini, lalu dari tabel dosen, yang kode dosen kita tarik ke RS yang kode dosen ya. Tarik ini, tarik ini, ya. Jadi kita centang semua, lalu kita create. Setelah itu, yang terakhir dari tabel KRS ada kode mata kuliah. Tarik menuju kode mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah. Centang, create. Baik, relasinya sudah jadi, lalu kita simpan. Kita sudah bisa close. Dan berikutnya yang saya akan lakukan yaitu mengisi nama kode dosen, nama dosen sebanyak 30 data, dan biodata mahasiswa sebanyak 30 data, mata kuliah sebanyak 30 data, dan KRS sebanyak 30 data. Untuk tidak memperpanjang durasi video, maka video ini saya akan skip. Ya baik, kali ini saya sudah isi dari nama dosen dan kode dosen sebanyak 30 dosen, dan biodata mahasiswa juga sebanyak ini. KRS sudah, dan sudah ada codingnya tadi. Jika kita ingin menjalankan, langsung saja kita close dulu ya. Kita close kita ke database tools, bukan, kita ke create, dan kita pilih query design. Dari sini kita blok semua, add, terus misalkan kita ingin memanggilkan data pertama adalah dosen. Setelah dosen itu ada RS, setelah RS kita memanggil biodata mahasiswa. Biodata mahasiswa, setelah biodata mahasiswa itu hari dari keterangan, dan tampilannya menjadi seperti ini ya. Jadi mungkin tutorial saya sampai di sini. Jika ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Sekian, mungkin sampai sini tutorial saya. Sekian dan terima kasih.